semua seseorang raja yang akan berdiri dengan tongkat kekuasaan dan akan menghakimi seluruh bangsa manusia. Kota yang tidak terkenal, kota yang kecil, kota yang tidak terkenal seperti Yerusalem, kota itu dipilih menjadi tempat di mana akan muncul penyelamat dunia. Penyelamat itu dikabarkan di dalam perjanjian lama, tetapi baru terlaksana di dalam perjanjian baru. Maka kita tidak boleh heran ketika tidak ada batasan dari dan pasca. Mereka datang dari timur dengan bimbingan sebuah bintang, datang kepada Herodes dan tanya di mana raja orang Yahudi yang baru lahir. Herodes kumpul semua ahli-ahli kitab dan mereka berkata, dalam nubuat Nabi Mika di perjanjian lama, di Bethlehem, di daerah Efrata, di pinggiran kota, di situ raja orang Yahudi dan Yesus lahir. Saya harap membawa menjadi kota yang kecil, yang tidak terkenal, yang tidak termasuk seperti Yerusalem, dipilih menjadi tempat di mana yang Maha Kuasa lahir dan muncul.
Tidak ada artinya Tuhan katakan mereka punya kesombongan dan mereka punya keangkuhan. Terus kalian berkata, orang yang berkuasa diturunkan dari neraka. Orang yang berkuasa, yang pegang kekuasaan politik, yang pegang kekuasaan apapun, diturunkan sampai derajat tanah. Orang yang kecil dia angkat. Perhatikan baik-baik. Dan kalimat yang berikut dari Buddha Bapa ketika dia menyanyi, orang yang lapar dia kenyangkan dengan kebaikan. Orang kaya diusir pergi dengan kaki kosong. Berarti Tuhan yang ingin Bapak percaya dan saya percaya adalah Tuhan yang solider dengan orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang hina, orang-orang yang dipandang tidak layak. Lalu kita bertanya, lalu orang-orang yang kaya raya, orang-orang yang berkuasa, apakah Tuhan tidak sayang mereka? Tuhan sayang mereka juga. Tuhan sayang mereka. Karena mereka punya hati ada kepada orang-orang kecil. Kalau mereka hanya terkurung di dalam dirinya, hidup bebas dengan kekuasaan, hidup bebas dengan hartanya, dia buta, dia tuli terhadap orang-orang kecil. Jadi Tuhan akan meruntuhkan dia, tunggu saatnya. Jadi Bapak, saudara-saudara, saya itu perlu ingat, kita detik apa dari pesan kitab suci hari ini? Pertama, Tuhan yang ingin Bapak percaya dan saya percaya adalah Tuhan yang mengambil nasib manusia. Dia pilih nasib manusia menjadi nasibnya. Apa itu nasib manusia? Nasib manusia adalah daging. Kita punya badan. Ini daging, ini nasib kita. Ibu Bapak pikir apa? Daging. Bapak ibu pikir apa tentang daging? Daging itu baru. Coba umur daging itu ikan. Taruh dia pagi ini, taruh dia sampai malam. Tidak dibuka. Ikan itu apa? Ikan yang kamu minta di pasar setelah tahun dia sedang itu sampai siang dia baru. Apa dulu terus dan nah, orang meninggal. Kalau tahu orang meninggal, taruhlah di rumah ini sampai turun di dalam 3 hari orang ini tidak tahu. Bau tadi, bau. Makanya orang biasanya cerita 3 hari kuburkan. Orang tidak tahu bertahun-tahun bahkan tahu. Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang hanya Roh, Dia mengambil nasib kita. Dia turun dari surga, Dia mengambil nasib kita. Dia sakit sama seperti kita. Dia pilih, Dia bangun sama seperti kita. Dia mengambil kedagingan kita. Coba kita lihat ya. Tuhan memilih sama seperti kita. Dia menjadi daging seperti ibu bapak dan saya. Dan karena itu Tuhan Yesus juga susah. Dia juga menangis pada waktu dia lihat Yerusalem. Pada waktu dia dipanggil Getsemani, dia takut seperti kita. Dia berkeringat sampai keringat dari darah. Dia di kayu salib. Dia berteriak, Bapa, kenapa Engkau meninggalkan aku? Karena dia mengambil kemanusiaan sama ini. Tuhan Yesus
orang besar sampai orang-orang kecil. Orang itu hanya fokus kepada dia punya diri, hanya memperhatikan kesenangannya, hanya memperhatikan kepentingannya. Orang ini tidak berguna dan dia akan disepak, dia akan diterjang, dia akan dilempar oleh Allah. Jangan engkau ke api yang menyala, sebab ketika saya lapar, kau tidak beri aku makan. Ketika saya haus, kau tidak beri aku minum. Ketika saya telanjang, kau tidak beri pakaian. Kenapa tidak kasih makan? Kenapa tidak kasih minum? Kenapa tidak kasih pakaian? Karena hanya lihat diri sendiri, hanya pikir diri sendiri, hanya fokus diri sendiri. Memang di masa sekarang orang bilang, "Oh, dia kaya sekarang." Iya, dia kaya sekarang. Tetapi pada waktu dia mengatakan dia kaya. Ingat orang kaya dengan Lazarus. Lazarus yang miskin di Lukas. Ketika Lazarus mati, Abraham beliau dia. Sukaria di dalam surga orang miskin. Dan ketika orang kaya itu mati, ada di mana? Ada di mana? Ada di dalam api. Dia haus sedang mati. Dia minta air dari Lazarus. Abraham bilang tidak bisa. Kau di dunia kau sudah senang-senang. Kau di dunia hanya pikir kau sendiri. Kau bukan terhadap orang lain. Kau tuli terhadap orang lain. Sekarang orang lain yang dulu kau tidak lihat, orang lain yang dulu kau tidak dengar, dia berbahagia dan engkau menderita selama. Ibu Bapa, ini yang Tuhan Yesus pesankan. Kita mesti belajar sungguh-sungguh dari sekarang. Kalau kita fokus kepada orang lain, tidak ada tabrakan di dalam keyakinan. Tabrakan di dalam keyakinan terjadi karena orang fokus kepada diri. Dia pikir bahwa dia lagi dengan negara, semua orang katanya, tidak boleh, jangan kaya. Dia tidak jago, bersih tidak jago. Tabrak orang. Kalau dia jago, dia tidak tabrak orang dan dia tidak jago. Kenapa dia jago? Kenapa? Karena tidak fokus kepada orang lain. Dia pikir dia sendiri. Kalau orang fokus kepada orang lain, tidak bisa apa boleh aku itu tidak. Kenapa? Kalau bisa pikir susah orang lain. Kalau orang fokus kepada orang lain, tidak ada yang pakai lain di dalam keluarga. Suami istri tidak pakai lain karena fokus kepada orang lain. Kalau hanya fokus kepada diri sendiri, laki-laki bilang saya sudah bayar punya mas kawin, jadi kau harus ikut sama saya. Ini laki-laki yang bodoh sekali. Benar. Laki-laki yang pikir dia sudah menjadi perempuan karena dia sudah bayar mas kawin, dia sudah bayar babi 100 ekor. Maka dia bikin perempuan seluruh dia punya suka. Ini laki-laki yang tidak berguna. Bodoh. Ini Bapak, saudara-saudari, hari ini Tuhan pesan kepada kita, mulai dari anak kecil sampai orang besar. Tidak peduli dia miskin, dia kaya, dia orang punya kedudukan, atau dia orang sederhana. Tuhan pesan kepada kita semua, belajar untuk stop pikir diri sendiri dan belajar pikir orang lain. Tolong orang lain, berbuat sesuatu yang baik kepada orang lain. Itulah yang akan menentukan kita punya nasib di kemudian hari pada waktu kita semua mati dan menghadap Tuhan. Sebab pada waktu itu dia akan, waktu saya dapat, kau ada di mana? Waktu saya haus, kau ada di mana? Waktu saya telanjang, kau ada di mana? Lalu kita tanya sama Tuhan, kapan saya telanjang? Kapan saya orang berbondong? Lalu kemudian berjenggot dan saya haus, kapan? Dia jawab, yang engkau buat
pikir orang lain, atau terus-menerus kurung dalam diri dan pikir diri sendiri. Pikir orang lain salah, pikir diri sendiri benar.